Kalau kita ingin tidak menjadi manusia yang muslim, manusia yang merugi, manusia yang binasa dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, Allah berikan konsep yang kedua, mu'amil salih, beramal saleh. Karena dengan amal saleh ini yang bisa membuat kita tersenyum pada saat kita menghadapi sakaratul maut. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat, taufik serta hidayahnya kita masih diberikan nikmatul iman wal Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus, yaitu jalan Shiratal Mustaqim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan merahmati kehidupan kita sampai kita menghadap kehadirat Allah penuh dengan ridho dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Rasulullah SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam memperjuangkan syariahnya, dalam menegakkan sunnah-sunnahnya sebagaimana pemahaman para salafus saleh. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan takdir kepada hamba-hambanya yang aman wa taqwa. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Asr. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Wal 'asr. Allah bersumpah demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Sesungguhnya manusia itu dalam kebinasaan. Illal ladzina amanu. Kecuali hamba-hamba Allah yang aman, beriman kepada Allah, yang mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan. Wa amil salih, dan beramal saleh. Wa tawassaw bil haqq, dan wasiat-wasiati tentang al-haq, kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, dan saling wasiat-wasiat tentang kesabaran.
Masyarakat muslimin jamaah Jumat rahimahullah. Dalam surah Al-Asr ini Allah memberikan tanbih, memberikan peringatan, memberikan arahan yang konkret. Kalau kita tidak ingin menjadi manusia yang frustrat, manusia rugi, manusia binasa dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, Allah berikan 4 konsep. Konsep yang pertama, amal, beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan. Apa al-iman? Amal. Rasulullah SAW ditanya oleh malaikat Jibril alaihissalam tentang al-iman. Rasulullah SAW memberikan jawaban. Qala antum minuna billah, yang beriman kepada Allah, wal malaikati, dan beriman kepada para malaikatnya, wal kitabi, beriman pada kitab-kitabnya, wal rasulihi, beriman pada para rasul, wal yaumil akhir, beriman pada yaumil akhir, wal qadar kullihi khairihi wassalam, dan beriman pada takdir Allah semuanya, baik takdir yang baik maupun takdir yang jelek. Ini hadis sahih rawahu Bukhari wa Muslim. Inilah manhaj akidah yang sahih, akidah yang sahih yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan diaplikasikan oleh para sahabat-sahabatnya. Begitu juga kalangan tabi'in, ulama-ulama ahli sunnah dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Yang menjadi pertanyaan kita, iman yang bagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan rincian yang begitu rinci sekali tentang iman yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisa tu'atuwan wujuhakum fi al-masjid wal maghrib." Bukanlah yang dimaksud al-bir, amal-amal kebajikan ini dengan menghadapkan wajah kalian ke arah timur dan barat. Walakin al-birra, tapi yang dimaksud al-bir, amal-amal kebajikan itu kata Allah, man amana billah, itu beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan, wal yaumil akhir, dan beriman pada yaumil akhir, wal malaikati, beriman pada para malaikatnya, wal kitabi, kitab-kitabnya, wal nabiyyin, dan para nabi. Sebagaimana ketika Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril alaihissalam tentang al-iman, dijawab oleh Rasulullah, antum minuna billah wal malaikati wal kitabi wal rasuli wal yaumil akhir wal qadar kullihi khairihi wa syarrihi, muttafaqun alaih. Jadi setelah iman itu mengguncang di dalam kalbu kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah, aplikasikan iman itu. Bagaimana? Lanjutan ayat ini. Wa atal mala ala hubbi, berikan harta yang kamu cintai, dari qurba, kepada kerabat, wal yatama, kepada anak-anak yatim, wal masakin, kepada orang-orang miskin, wa ibn sabil, kepada ibn sabil yang kehabisan bekal di pertengahan perjalanan, wasa'i, yang meminta-minta, wa birrifa, kepada hamba saya.
Inilah aplikasi iman yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ini yang seringkali kita sebut dengan ibadah ghairul Allah, ibadah sosial, ibadah horizontal, hubungan hablum minan nas. Ini sangat penting. Karena Rasulullah SAW mengingatkan kepada umatnya. Qala Rasulullah SAW, innama yansurullah fi hadhihi ummah bid-dha'ifina. Sesungguhnya Allah akan menurunkan pertolongan di tengah-tengah umat ini lewat orang-orang yang dhaif, orang-orang yang lemah, kaum du'afa, kaum mustad'afin, anak-anak yatim, fuqara masakin, orang yang tersisih dalam hidup dan kehidupan ini, orang-orang yang terlunta-lunta dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena kata Rasulullah di sana ada power, ada al-quwah, ada kekuatan. Apa? Bidakwah ini. Doa mereka tidak ada hijab, mudah sekali dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalatihim, salat mereka, wa ikhlasin, keikhlasan mereka. Bahkan Rasulullah SAW memberikan motivasi, memberikan semangat kepada umatnya. Qala Rasulullah SAW, innama tunsaduna wa turzaquna bi du'afaikum. Kamu akan memperoleh kemenangan, kamu akan memperoleh kesuksesan, kamu akan memperoleh kejayaan berkat jasa kaum du'afa, kaum lemah di antara kalian. Oleh karena itu Rasulullah mengingatkan pada umatnya, qala Rasulullah SAW, laisa minna man lam yahtas sabira. Bukan dari golongan orang yang tidak punya belas kasih, simpati, empati terhadap orang-orang yang lemah di antara mereka. Asal bersih jamaah Jumat rahimahullah. Kemudian setelah itu baru Allah memberikan arahan, aplikasikan iman. Waktu sholat, dirikan sholat, waktu zakat, tunaikan zakat, walaupun Nabi ahli tidak akan tepati janji apabila berjanji. Sebagian mufassir menafsirkan waktu zakat bisa dimaknai tazkiyatun nufus, bersihkan hati. Kemudian tepati janji apabila berjanji. Sebagaimana hampir 17 kali kita berikrar, berjanji di hadapan Allah saat kita sholat 5 waktu. 17 kali kita berjanji di hadapan Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Sudahkah ikrar janji yang kita ucapkan 17 kali setiap kita sholat 5 waktu? Sudahkah kita tepati? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Inilah aplikasi iman yang diarahkan oleh Allah. Itu hubungan vertikal hablum minallah. Bahkan yaumul Isnin, hari Senin 12 Rabiul Awal di penghujung waktu duha, saat Rasulullah menghadapi sakaratul maut, Rasulullah memberikan wasiat terakhir Rasulullah kepada umatnya saat beliau menghadapi sakaratul maut. As-salah, 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 wattaqullah wa ma malakat aymanukum. Jangan tinggalkan salat, jangan tinggalkan salat, jangan tinggalkan salat. Wattaqullah, takutlah kepada Allah, wa ma malakat aymanukum, dan berbuat baiklah kepada hamba saya. Hablum minallah wa
Rasulullah SAW saat menghadapi sakaratul maut di penghujung waktu tua. Baru setelah itu Allah berikan arahan. Puncaknya iman itu apa? Di akhir ayat itu Allah berikan arahan. Wasabirina bil ba'sa wa dharra'i wa minal ba's. Sabar dalam kesempitan penderitaan dan perjuangan. Baru Allah tutup ayat itu. Ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah hamba-hamba Allah yang benar imannya, setia. Dan mereka itulah hamba-hamba Allah yang benar takwanya. Inilah iman dan takwa yang diinginkan oleh Allah SWT. Aplikasikan hablum minallah dan hablum minannas. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimahullah. Kemudian konsep yang kedua, kalau kita ingin tidak menjadi manusia yang muslim, manusia yang merugi, manusia yang binasa dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, Allah berikan konsep yang kedua, mu'amil salih, beramal saleh. Karena dengan amal saleh ini yang bisa membuat kita tersenyum pada saat kita menghadapi sakaratul maut. Hanya dengan amal saleh ini yang bisa memberikan kenikmatan pada kita saat kita berada di alam kubur. Hanya dengan amal saleh itu yang bisa mengangkat kita, derajat kita nanti di yaumil akhir. Hanya dengan amal saleh. Hanya dengan amal saleh. Bukan jabatan, harta, kedudukan, pangkat dan sebagainya. Tapi amal saleh inilah yang bisa membuat kita tersenyum pada saat kita menghadapi sakaratul maut, yang bisa memberi kenikmatan ketika kita berada di alam kubur, yang bisa mengangkat derajat kita nanti di yaumil akhir. Amal saleh. Kalau kita buka ayat sahabat, kehidupan para sahabat Rasulullah SAW, kalau sudah masuk wilayah amal saleh, masya Allah, para sahabat Rasulullah agresif sekali, semangat dan agresif. Pernah datang seorang sahabat Rasulullah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayo amal ahabbu ilallah. Amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah memberikan jawaban, as-salatu ala waqtiha. Salat di awal waktu. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Al-jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa kita. Ada lagi seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayo amal afdal. Amal apa yang punya nilai fadhail keutamaan ya Rasulullah? Qala imanun billah wa rasulihi wa jihadun fisabilillah. Beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya dan berjihad, berjuang di jalan Allah. Datang lagi seorang sahabat bertanya dengan pertanyaan yang sama, ya Rasulullah, ayo amal afdal. Amal apa yang punya nilai fadhail keutamaan? Rasulullah berikan jawaban, qala imanun billah wa rasulihi wa hajjat mabrur. Beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya dan haji yang mabrur. Datang lagi seorang sahabat, Thawban radhiyallahu anhu. Beliau bertanya kepada Rasulullah dengan pertanyaan yang sama. Ya Rasulullah, ayo amal afdal. Amal apa yang punya nilai fadhail keutamaan? Rasulullah berikan jawaban, qala istaqimu wa tus, istiqamah. Jangan kalian begitu-begitu. Wa'lam anna khair a'malikum as-shalah. Ketahuilah sebaik-baik amal kalian adalah salat. Wa la yuhaqqiqu 'ala al-wudu'i al-mu'minun. Dan tidak ada yang bisa menjaga wudu kecuali seorang mukmin. Pernah satu saat Rasulullah bertemu dengan sahabatnya Abu Darda radhiyallahu anhu. Wahai Abu Darda, maukah kamu aku tunjukkan satu aktivitas amal soleh yang bisa menghapus dosa di hadapan Allah, yang nilai bisa mengangkat derajat di sisi Allah, bahkan nilai pahalanya melampaui ibadah salat,
Qala al-islah dan ilmain, mendamaikan sesama muslim yang lagi konflik, mendamaikan suami istri yang lagi konflik, itu nilai pahalanya melampaui ibadah sholat, puasa dan sunat. Masya Allah, luar biasa. Wah, udah aku tambah satu lagi. Qala dzikrullah, banyak-banyaklah berzikir kepada Allah. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surah Al-Ahzab ayat 41 sampai 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai hamba-hamba Allah yang mukmin, berzikirlah sebanyak-banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan petang, ba'da subuh dan ba'da asar. Sebagaimana Rasulullah memberikan uswah zikir pagi dan zikir sore. Apalagi ketika kita zikir ba'da subuh, ba'da asar, kita baca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana wa'adika mastabaq a'udzu bika min syarri ma sana'tu a'udzu bika min ni'matika alayya wa a'udzu bika fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rasulullah memberikan busra, berita gembira. Kalau kita baca sayyidul istighfar ba'da subuh dan ba'da asar, saat kita ba'da subuh baca sayyidul istighfar, siang hari kematian menjemput kita. Begitu juga ba'da asar, kita baca sayyidul istighfar, malam hari kematian menjemput kita. Rasulullah memberikan busra, berita gembira, jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis sahih Rawahu Bukhari. Janji Allah pasti. Inna Allah la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan mengingkari janjinya. La tabdila li kalimatillah, tidak ada perubahan dengan kalimat-kalimat Allah. Janji Allah pasti. Yang ketiga, kalau kita tidak ingin menjadi manusia yang muslim, manusia yang rugi, manusia yang binasa dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, Allah berikan konsep yang ketiga, tawassul bil haq. Saling wasiat tentang hak kebenaran. Apa wujud konkretnya? Amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan Rasulullah memberikan spirit kepada umatnya. Kalau Rasulullah SAW beritahu bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bahkan kalian harus tetap mengajar untuk berbuat yang baik dan mencegah dari yang munkar. Hatta bila itu suhan mudha'an, hingga kebahagiaan sudah ditaati, wa mutabi'an, hawa nafsu sudah diikuti, wa dunya mawfaratan, kehidupan dunia lebih diutamakan daripada kehidupan akhirat, wa ijabatu indirani, manusia sudah lebih banyak membanggakan rohnya, akalnya, pendapat-pendapatnya daripada ayat Allah dan sunnah Rasul. Kalau sudah muncul perkara ini, sudah muncul di tengah-tengah masyarakat kita, Rasulullah memberikan wasiat, fa'aika ya'lam nafsi, perhatikan diri kalian, perhatikan diri kalian, perhatikan diri kalian. Wada'amna Allah, jauhi kebanyakan orang. Ulama hadis ketika menafsirkan hadis ini, itu maknanya jangan sampai kita larut pada 4 perkara di mana kebakhilan sudah diikuti, hawa nafsu sudah diikuti, kebahagiaan sudah ditaati, hawa nafsu sudah diikuti, kehidupan dunia lebih diutamakan daripada kehidupan akhirat. Manusia sudah lebih banyak membanggakan rohnya, akalnya, pendapat-pendapatnya daripada ayat Allah dan sunnah Rasul. Fa'inna min waraikum ayyuhas. Sebentar lagi kalian akan mendapati hari-hari kesabaran. Ulama-ulama hadis ketika menafsirkan fa'inna min waraikum ayyuhas, itu maknanya saat itu Allah akan melipat gandakan pahala bagi hamba-hamba. Rasulullah memberikan wasiat, kalau kamu sanggup hidup seperti ini, artinya kita tetap istiqomah mentauhidkan Allah dari segala aspek kehidupan.
Kita jaga tauhid kita jangan sampai terkontaminasi dengan segala macam bentuk-bentuk kesyirikan. Kita tetap ittiba kepada Rasulullah SAW dalam kehidupan berpribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, bahkan berinternasional. Karena Rasulullah uswatun hasanah. Dan kita tetap tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Rasulullah memberikan busra berita gembira. Qala Rasulullah SAW, lil amri fihim ajrun 50 rajulan ya'maluna mithla amali. Kalian akan mendapatkan pahala sebanyak 50 orang yang beramal semisal. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah yang kau maksudkan itu dari kalangan mereka laki? Dari kalian, kata Rasulullah. Artinya apa? Ketika kita tetap istiqomah mentauhidkan Allah dan segala aspek kehidupan, ittiba kepada Rasulullah, kita tegakkan amar ma'ruf nahi munkar mulai dari kita bernafsi, mulai dari diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat kita, bahkan sampai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Rasulullah memberikan busra berita gembira. Itu nilai pahalanya seperti 50 amalan sahabat Rasulullah SAW. Masya Allah. Ini hadis sahih Allahu Akbar. Dan hadis ini dijadikan bahan diskusi oleh ulama-ulama hadis. Yang terakhir, kalau kita tidak ingin menjadi manusia yang muslim, manusia yang rugi, manusia yang binasa dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, Allah berikan konsep yang keempat, wattawassaw bis-sabr. Saling wasiat-wasiat tentang kesabaran. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surah Al-Anfal ayat 2-3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nas ayyutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fa ya'lamu Allahu alladziina sadaqu wa ya'lamu al-kadhibin. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja hanya cukup mengatakan, ya Allah, saya telah beriman. Ya Allah, saya telah beriman. Ya Allah, maka cukup. Kata Allah, belum cukup. Sehingga Allah turunkan al-mihna, ujian, cobaan, tantangan, rintangan, tribulasi kehidupan. Sebagaimana Allah telah menguji orang-orang sebelum kalian. Apa hikmahnya? Allah ingin tahu siapa yang istiqomah terhadap keimanannya, dan Allah juga ingin tahu siapa yang dusta akan keimanannya. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan ungkapan yang cukup indah. Qala Rasulullah SAW, ajab bagi amril mu'minin amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan kehidupan seorang mukmin. Setiap aktivitasnya senantiasa melahirkan al-khair, kebaikan. In asabatu sarra'u fasarra'u khairan. Ketika diberi nikmat oleh Allah, dia bersyukur. Jadi kebaikan bagi dirinya. In asabatu darra'u fasarra'u khairan. Ketika diuji oleh Allah dengan musibah, ujian, tantangan, tribulasi kehidupan, dia bersabar. Dan itu kebaikan bagi dirinya. Warisadari ahadin mu'min. Sikap syukur sabar, syukur sabar, syukur sabar. Tidak sembarang orang diberi oleh Allah. Rasulullah mengatakan, Allah akan berikan hamba yang aman wa yang beriman dan bertakwa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan bagi kita semuanya untuk mengaplikasikan 4 konsep. Kalau kita ingin diberikan kemenangan dan hidup dan kehidupan sampai kita menghadap Allah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan akhir yang husnul khatimah. Barakallahu fiikum. Barakallahu fi Qur'an ini wa ayat fi hadhihi. Barakallahu bil Qur'an al-azim wa nafa'ana wa ayat fi hadhihi. Wa aqulu qawli hadha innahu huwal ghafurur rahim. الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
وقال الله تعالى في الكتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، رب اجعلنا من الصلاة وذرية ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا رحمن الرحيم، يا غفور يا شكور، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم صل ونشر من الشتاء وكيف الشتاء يا غلبة السلطان. اللهم يعطيك من جهد البلاء وضرب السخاء وسوء القضاء وثمة العافية. اللهم انصر المجاهدين في بلاد الشام، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم هون علينا في السكرات الموت. اللهم نسألك حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا توبة نصوح قبل الموت. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا والوالدين وارحمهما كما ربنا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله،